Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah fala mudhillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Dalam kesempatan ini, saya mengingatkan kepada jamaah bahwa untuk menuju perjalanan ketakwaan yang lebih baik, kita perlu senantiasa memperbaiki diri. Takwa adalah fondasi utama yang menjaga kita dari godaan dunia yang sementara dan membimbing kita pada kebahagiaan abadi di akhirat. Kita harus senantiasa mengingat bahwa Allah Maha melihat dan Maha mendengar, sehingga tindakan dan niat kita menjadi bahan pertimbangan di hadapannya. Marilah perkuat komitmen ketakwaan dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimatullah, di antara larangan dari Allah yang kita jauhi adalah sifat iri dan dengki, yang merupakan sifat perusak alam dan batin jiwa kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32. Wala tatammanau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas bagian yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan umatnya untuk menjauhi sifat ini dengan sabdanya yang diriwayatkan Imam Muslim. La taqata'u wa la tadabaru wa la taba'adu wa la tahasadu wa kunu ikhwanan kama amarakumullah. Janganlah kalian saling memboikot, saling membelakangi, saling membenci, dan saling menghasut. Namun jadilah kalian orang-orang yang bersaudara sebagian diperintahkan Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimatullah. Sifat iri dan dengki merupakan penyakit hati yang dapat merusak hubungan sosial, memicu konflik, serta menghambat perkembangan diri dalam lingkungan. Iri hati timbul akibat merasa tidak puas dengan pemberian Allah kepada orang lain. Sedangkan dengki adalah rasa benci terhadap kebahagiaan atau nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Kedua sifat ini sangatlah berbahaya karena selain merugikan diri sendiri juga merusak harmoni dalam bermasyarakat. Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk menjalankan sifat-sifat buruk ini dan menggantikannya dengan sifat-sifat yang lebih mulia. Sebagai gantinya, mari kita tingkatkan rasa syukur kepada Allah atas segala yang telah Ia berikan kepada kita. Kita harus belajar untuk merasa bahagia atas kesuksesan dan keberuntungan orang lain tanpa merasa iri dan dengki. Kita harus berusaha untuk membantu dan mendukung saudara kita dalam kebaikan, bukannya menghalangi atau merendahkan mereka. Ma'asyiral musliman jamaah Jumat rahimatullah. Dalam rangka menghindari sifat iri dan dengki, kita perlu memahami bahwa setiap individu dapat mendapatkan takdir dan pemberian Allah yang berbeda-beda, sesuai kadarnya masing-masing. Dalam memahami ini, kita dapat merasa lebih tenang dan puas dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jika iri dan dengki tetap bercokol dalam diri kita, maka lambat laun sikap syukur atau pupus, karena iri dengki merupakan pembunuhan rasa syukur. Contoh kecil saja, saat seorang tiba-tiba memberi kita uang 100 ribu, saat kita memegang membutuhkannya, apakah kita akan rasakan? Pastilah kita akan merasakan senang dan bersyukur. Namun apa yang selanjutnya akan terjadi ketika kita waktu yang sama tersebut memberikan 500 ribu kepada orang lain? Jika iri dan dengki bersemayam lebih kuat dalam diri kita, maka rasa bahagia dan syukur karena telah mendapatkan 100 ribu pun akan cepat pupus.
Sekali lagi, iri dan dengki adalah pembunuhan rasa syukur sehingga sudah seharusnya kita hilangkan. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa iri dan dengki memiliki 3 tahap. Yaitu pertama, tahap menginginkan agar kenikmatan orang lain itu hilang dan ia dapat menggantikannya. Kedua, adalah menginginkan kenikmatan orang lain itu hilang, walaupun ia tak dapat menggantikan nikmat tersebut dengan merasa mustahil untuk mendapatkannya. Dengan kata lain, ia merasa gembira dengan melihat kejatuhan orang lain. Iri dan dengki menurut Imam Al-Ghazali lebih jahat dari yang pertama. Dan yang ketiga adalah tahapan merasa tidak ingin jika kenikmatan orang lain hilang, tetapi ia benci jika orang lain mendapatkan nikmat lebih dari padanya. Ini juga terlarang karena ia tidak ridho atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, agar terhindar dari sifat iri, perlu kesadaran hati untuk membandingkan apa yang dimiliki orang lain dengan apa yang dimiliki oleh kita. Kita perlu menyadari Allah telah menentukan rezeki bagi setiap makhluk sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dan anugerah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah secukupnya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya sesungguh. Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, agar kita terhindar dari sifat iri dan dengki orang lain, Imam Abdul Wahab alaihissalam Sa'rani dalam kitab Tanbihul Mukhtarin menuliskan sebuah doa yang redaksinya berbunyi, Allahumma ighfirli hasidina fa innahu lima indahum minal doiki la yatamilun rubatan ni'amil lati alaina dunahum walawit tasa'at nufusuhum lam yataku fil hasadina. Ya Allah, ampunilah para pendengki kami, karena mereka dalam kesempitan hatinya tidak kuat melihat nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada kami. Bukan pada mereka. Andai berhati lapang, mereka tentu takkan iri kepada kami. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat iri dan dengki yang dapat menjerumuskan kita kepada golongan orang-orang yang tidak bersyukur. Dan semoga kita terhindar dari orang-orang yang iri dan dengki kepada kita. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aku li qouli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.